adil yang didiri Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wali, pemimpin juara Wali Kota Indonesia, yang tadi menyampaikan berbagai visi dan pemikirannya mengenai Kota Bandung sebagai pusir budayanya orang Sunda. Kalau bagi saya punya harapan besar tentang Kota Bandung. Yang saya hormati juga segenap para alumni HMI, Presidium Jawa Barat, kemudian bil khusus Bapak Menteri Kabinet baru kita, insya Allah Kamper ini semuanya. Ada juga sepupu kita Pak Herman Ibrahim yang dulu mitranya HMI sampai hari ini, Ketua Umum PB HMI, Ketua Cabang Demisioner, Ketua Cabang dengan kohatinya. Yang pertama adalah tentunya pada hari ini HMI seringkali dikritik oleh para alumninya. Menurut saya tidak usah dikritik, karena memang jangan membandingkan HMI tahun 60 ada isu besar tentang komunisme. Jangan membandingkan HMI tahun 70 ada pemahaman tentang keislaman yang masih sangat dangkal, ada pemahaman tentang Pancasila yang masih sangat dangkal, ada pemahaman tentang sebuah rejim yang pada waktu itu dihadapi oleh HMI sehingga demokratisasi tidak berkembang. Tetapi kalau bicara HMI hari ini sulit mengidentifikasi diri. Kenapa sulit mengidentifikasi diri? Karena hampir seluruh problem bangsa semua orang bisa bicara. Ketika ngomong demonstrasi dulu jarang dilakukan, hari ini tukang beca bisa berdemonstrasi. Ketika ngomong kritis terhadap negara, hari ini hampir semua orang kritis. Dan tidak usah nulis di koran, cukup nulis di Twitter. Sehingga presiden kita sangat takut sama Twitter hari ini. Kemudian jangan juga bicara persoalan pemikiran keislaman dari mulai yang radikal sampai yang demokratis sudah sangat berkembang. Nah, sehingga kalau kita bicara HMI pasti kita bicara pemikir kita, Cak Nur. Ada beberapa pemikiran Cak Nur itu yang belum selesai diimplementasikan, kemudian menjadi sebuah nilai yang harus berkembang. Cak Nur bicara tentang Islam, doktrin dan peradaban. Cak Nur bicara tentang keislaman, kemodernan, tetapi keindonesiaannya belum selesai. Kalau bicara Islam kemodernan, hari ini hampir semua orang memahami tentang Islam kemodernan, cara berpikirnya, cara bersikapnya. Tetapi ketika bicara keindonesiaan ini yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena pada hari ini ada sebuah dogma yang berkembang dalam cara berpikir kita Islam kita, bahwa Islam itu akan kapah kalau kita menjadi Arab. Nah, kalau Islam akan kapah kalau kita menjadi Arab, maka Allah salah mentakdirkan kita menjadi orang Sunda. Salah mentakdirkan kita menjadi orang Jawa, salah mentakdirkan kita menjadi orang Bugis Makassar, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Papua. Sehingga kita tidak bisa lagi menjadi kafah. Nah, kalau dalam konteks itu, maka konteks keislaman itu bukan pada aspek simbolisasi, tapi konteks keislaman itu pada penyerahan diri. Ketika bicara pada penyerahan diri, ya, kalau bicara penyerahan diri, maka saya katakan, maka orang Sundalah yang paling Islam. Kenapa? Karena orang Sundalah yang paling menyerah. Tidak ada yang menyerah seperti orang Sunda. Kegeser, nyakeun bae geus takdirna. Direbut orang, keun bae geus takdirna. Tong borol di lemur batur, di lemurna sorangan, digusur ku batur urang Sunda. Keun bae geus titis tulis bagja awak, sadaya kersaning Allah pang surgana urang Sunda. Nah, tetapi apakah fatalisme penyerahan diri itu kemudian harus menjadi merek? Nah, kemudian kenapa saya misalnya memelopori kerangka berpikir itu? Kalau bicara Cina mengalami proses perkembangan yang pesat, di Cina sudah ada kesepakatan ideologi yang disepakati bersama, dia komunis. Selesai. Orang Korea punya satu segmen pemahaman yang sama. Orang Jepang punya satu sikap budaya yang sama. Tapi kalau ngomong Indonesia, ngomong Nusantara, setiap daerah berbeda punya sikapnya. Karena punya sikapnya berbeda, maka masuk dalam wilayah pendapat. Saya nggak tahu yang nulisnya ini siapa. Dan ini orang paling ikhlas di dunia karena tidak pakai merek. Ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana lain tepat sejen igel. Ketika ciri
cipta bumi, ketika makhluk ada di bumi, maka dia membangun ciri. Ketika membangun ciri, itulah karakter kebudayaan. Ketika karakter kebudayaan itulah cikal bakal peradaban. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kita membangun karakter kebudayaan itu? Apakah karakter kebudayaan kita akan diletakkan pada semangat kompetisi yang kemudian seluruhnya adalah adopsi dan kemudian kita menjadi subordinasi dari sebuah peradaban? Saya kemarin bicara di UI, saya katakan, apakah kita perguruan tinggi akan terus-menerus berpegang teguh pada cara berpikir barat seutuhnya, diadopsi menjadi sebuah nilai di perguruan tinggi, dianggap menjadi sebuah keunggulan bangsa? Saya katakan, tidak akan pernah mencapai kita peradaban dan keunggulan sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Kita impor. Nah, kalau bicara ciri sabuk, bisa bilang, setiap kebudayaan Indonesia itu memiliki nilai yang sangat kuat. Kalau bicara kedokteran misalnya, saya katakan kalau bicara kedokteran misalnya, bahwa dunia kedokteran kita sudah berkembang. Buktinya kedokteran kita lebih hebat. Yang patah kaki di Sunda mah cukup diusap, kudu diamputasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak mengalami perkembangan? Karena perguruan tingginya berjalan pada relnya, pada cara berpikir intelektualitasnya, tapi tidak pernah melihat realitas. Sesungguhnya kalau perguruan tinggi berani, maka ahli patah tulang ini harus teliti airnya, diteliti air ludahnya, dibawa menjadi bahan penelitian, diangkat menjadi doktor honoris causa di perguruan tingginya. Dan kalau ngomong Cina berhasil mewujudkan itu. Kalau Kang Ferry sakit badan, walaupun menteri, saya yakin Kang Ferry tidak akan cari dokter, pasti cari tukang urut. Ini kan realitas. Nah, kita itu menampilkan realitas-realitas yang menjadi kebudayaan rakyat, kemudian kita mencari kebudayaan baru yang impor. Padahal kalau seluruh kebudayaan itu diangkat, dibuat akademisasi, kemudian dikaji di perguruan tinggi, dilahirkan menjadi pikiran peradaban, maka mereka naik kelas. Ketika naik kelas, maka dia akan diyakinkan pada pihak lain. Inilah yang harus dilakukan oleh kita kaum intelektual. Intelektual kita ini kalau ngomong ilmiah semuanya kata orang. Cek Aristoteles, cek Socrates, cek Plato. Saya nanya, ari cek siapa? Kalau ilmu itu kata orang, saya bilang Aristoteles bisa membangun peradaban, dia di sana. Plato bisa membangun peradaban, dia di sana. Socrates bisa membangun peradaban di sana. Tapi yang di sini di Pajajaran, ya Sri Baduga yang membangun peradabannya. Karena itu yang harus, maka penelitian kita harus mengarah pada sejarah. Apa yang menjadi problem kita adalah mistifikasi sejarah. Ketika melihat Gunung Padang, maka bicaranya mistik. Ketika melihat Gunung Wayang, maka bicaranya mistik. Semuanya mistifikasi. Karena mistifikasi sehingga orang-orang yang menekuni masa lalu itu cenderung mistik. Karena cenderung mistik tidak menarik. Karena cenderung tidak menarik, maka hanya dikaji di pinggiran. Andai kata peradaban masa lalu itu diangkat menjadi tesis-tesis di perguruan tinggi, menjadi disertasi, kemudian menjadi skripsi. Misalnya cing caring cing pagai kancing set saring set pajak ikat itu menjadi skripsi tentang ketuhanan dan kehambaan. Maka saya katakan ilmu kita yang masa lalu itu akan menjadi ilmu masa depan. Dan disinilah kita membangun peradaban. Kalau wilayah-wilayah yang lain itu teknis. Kalau wilayah teknis itu kan bisa belajar, bisa beli, tapi tidak bisa beli itu. Tapi selamanya kita menjadi pembeli. Tetapi yang harus dilakukan oleh kita adalah hari ini justru kita membangun keyakinan. Dari mana Indonesia ini dibangun? Pertanyaan saya. Kalau Indonesia dibangun, sikapnya hanya diomongkan demokratisasi, katakan demokratisasi yang pada akhirnya akan melakukan penggusuran. Siapa yang tergusur? Orang yang tidak punya kapital akan tergusur oleh demokrasi. Orang yang tidak punya sumber daya informasi akan tergusur oleh demokrasi. Orang yang tidak menguasai medsos akan tergusur oleh demokrasi. Kalau demokratisasi sendiri tanpa kecerdasan masyarakat, maka masyarakat kita masyarakat yang tergiring, bukan masyarakat yang punya pendapat. Kalau masyarakat yang tergiring yang bukan pendapat, maka pertanyaan saya adalah siapa yang memiliki pendapat? Yang memiliki pendapat adalah orang yang menguasai teknologi informasi. Siapa yang menguasai teknologi informasi? Maka justru yang Mak Ici, Mang Udin yang tidak menggunakan medsos tidak akan pernah terdengar seluruh ucapannya. Ini bukan demokrasi namanya.
Ini adalah kesemuan dalam berdemokrasi. Tetapi demokrasi yang sejati adalah menangkap seluruh relung hati nurani rakyat tanpa harus dia bicara. Karena pemimpin cerdas itu tidak menunggu rakyat bicara. Sebelum rakyat bicara, dia sudah menyajikan apa yang menjadi keinginannya. Bukan. Nah, karena ini yang dibuat, maka saya katakan demokratisasi belum tentu bisa mengantarkan pada keadilan. Kalau dipahaminya adalah demokrasi hanya pada sisi aksesoris. Tapi kalau demokrasi dipahami dari sisi paripurna, para pemimpinnya yang rajin menekungkan rumah agung berantakan rumah kasar mudat mendika yang ini, dia paham seluruh rumah hati rakyat, maka demokrasi menjadi keadilan. Nah, saya sampaikan ke Kang Ferry tadi, anak happy, saya katakan hari ini belum tentu bisa bertarung dalam politik yang terbuka seperti sekarang. Belum tentu. Dulu jadi aktivis HMI cukup dengan Kakanda. Oleh Kakanda dikasih nomor 1 di partai A, partai B, jadi. Hari ini ikut Kakanda dikasih nomor 1, kalah. Jujur aja saya ngomong. Kenapa? Kapital kagak punya, medsos nggak nguasain, cuman cuap-cuap. Silakan keliling kampung cuap-cuap. Pembangunan masjid yang ditanya. Mungkin kalau Bandung berbeda. Kalau di kampung-kampung begitu datang anak HMI pidato, apa tong pidato dilihat teuing. Bapak rek ngomean masjid loh. Begitu anak HMI suruh ngomean masjid, cari lagi ke Kakanda. Kakandanya kan pusing, 300 calon minta ke Kakanda semua, Kakanda juga kan samanya. Ini kan soal, sehingga saya ngomong Kang, saya bilang undang-undang tentang pemilu itu nanti nggak boleh lagi dapil yang terlalu luas, kasihan anak-anak HMI ini. Ada satu dapil 3 kabupaten kota, 3 kabupaten besar-besar. Gimana bisa saya bilang? Yang bagus itu berbasis kabupaten kota, berbasis kecamatan, biar wilayah domisilinya lebih mudah proses komunikasi politik dan pembiayaannya. Kalau terlalu luas, kasihan. Mau ngadein naon da SK nagecan menang abang Jabar gitu bisa. Ini kan realistas gitu loh. Sehingga saya menyuruh teman-teman hari ini berbagai tempat nyalon kepala desa dulu. Nyalon kepala desa, kemudian nanti nyalon anggota DPRD, nyalon bupati, nyalon wali kota. Tanpa berangkat dari kepala desa dulu susah, kecuali yang bapaknya memiliki akses kekuasaan, akses kapital. Yang bapaknya biasa-biasa susah, saya kasih tahu. Mungkin ada yang lolos 1, 2 dari 1000. Kalau dulu kan HMI enggak, 700 HMI, 300 orang lain enggak, sekarang 3. Sebab HMI enggak punya bapaknya punya pesantren. Ya satu-satunya cara cari pacarnya jangan kok hati, cari anak tokoh. Gak cantik-cantik amat gak ada masalah. Yang penting bisa mengantarkan jadi politisi ternama itu. Ya kalau pengen cari yang cantik kan nanti bisa nambah kalau diizinkan. Nah ini kan problem gitu loh. Ini problem kita. Nah sehingga saya punya pandangan, kalau Pak Wali kan sangat hati-hati menyampaikannya. Karena Pak Wali kan politisi Bandung santun. Kalau saya kan bagian diri saya adalah pantura, jadi agak terbuka sedikit. Sehingga ketika melihat misalnya hari ini undang-undang pilkada, saya termasuk punya pemahaman undang-undang pilkada tidak boleh diputuskan dalam satu kerangka berpikir. Karena Indonesia ini tidak boleh diputuskan dalam satu kerangka berpikir. Indonesia harus diputuskan dari berbagai kerangka berpikir. Sehingga dalam pemahaman saya undang-undang pilkada itu membuat ruang yang langsung, membuat ruang yang tidak langsung, dan membuat ruang yang ditunjuk. Yang langsung bagaimana? Mereka yang sudah mengalami kemapanan demokrasi, masyarakatnya sudah cerdas, daerah-daerahnya tidak ada konflik, kemudian tidak rawan money politik, maka itu langsung. Yang tidak langsung yang masih ada sedikit rentan. Yang perlu ditunjuk daerah yang dipimpin beberapa kali oleh bupatinya demokrasi tidak mengalami perkembangan. Ditunjuk cari wali kota berhasil, bupati berhasil, suruh tugas membangun daerah itu agar cepat. Karena makna demokrasi adalah keadilan. Karena semangat saya lihat, misalnya daerah pemekaran baru jangan dulu pemilihan. Karena begitu pemilihan, si tokoh yang menjadi pelopor pemilihan
pemilihannya tidak terpilih, malah lagi bikin pemekaran yang baru lagi. Tetapi pemekaran baru ditunjuk saja orang yang bisa bekerja cepat, melakukan perubahan-perubahan dalam waktu cepat, baru ada pemilihan. Indonesia dipahami jangan oleh Jakarta, karena Jakarta sampai hari ini belum bisa memperlihatkan peradaban yang sebenarnya. Nggak boleh berguru sama Jakarta, karena Jakarta nggak punya peradaban. Berguru sama Bandung. Nah, ini yang dimaksud. Nah, tetapi Bandung juga jangan sampai tergusur juga peradabannya nanti. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga saya katakan pada akhirnya, dari mana HMI harus memulai? HMI itu harus merubah dari watak ormas menjadi watak wilayah. Kalau watak ormas, pikirannya disamain. Ormas kan begitu. Padahal Islam itu, fikih itu berubah, berbeda. Itu karena wilayah, bukan karena organisasi. Imam Syafi'i sama Imam Maliki itu karena beda tempat. Bukan karena beda organisasi NU dan Muhammadiyah, bukan. Karena beda wilayah, maka HMI harus memonopoli gerakan pemahaman Islam yang wilayah. Islam mana? Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Kalimantan, Islam Bugis Makassar, Islam Papua. Sehingga setiap daerah memiliki karakter berdasarkan daerahnya masing-masing. Islamnya di mana? Di semangat penyerahan dirinya, di ketertibannya, di kebersihannya, di keindahannya, di keadilannya, di keramah tamahan. Disitulah Islamnya, bukan di nama organisasinya. Dan inilah culture Indonesia. Ini culture, sehingga tahu ya HMI mana cabang Bandung beda. Bedanya, ini HMI cabang Bandung, gayanya gaya Bandung, logatnya logat Bandung, dan cicing lagi di Bandung, dan minum lagi cai Bandung. Gitu, Bandung nu aing, Persib nu aing. Inilah yang harus dibuat. Kalau sudah seperti itu, maka Islam itu berkembang pada wilayah peradabannya. Karena peradaban itu ada 4. Peradaban itu tanah, peradaban itu air, peradaban itu udara, peradaban itu matahari. Kemudian menyatu menjadi diri sebuah manusia yang sempurna. Sehingga manusia yang beradab itu seperti apa? Ya manusia yang bersenyawa dengan keempat hal tadi. Itulah manusia beradab. Karena beradab, maka dia ciri sabumi, membangun peradaban pada wilayah buminya. Disinilah keragaman, dan disinilah Islam, doktrin peradaban. Inilah peradaban yang dimaksud Cak Nur. Nah, kalau seperti itu, jadi bisa jadi hingga mah HMI cabang Bandung training nanti bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda bahasa peradaban. Ini yang inilah pemikiran yang terus menerus saya gagas, yang terus saya sampaikan ke teman-teman HMI, sehingga jadi HMI nanti mirip Damas, gak apa-apa. Gak ada soal, karena HMI Jawa Barat. Jadi nilai itulah yang harus dibangun di antara kita. Kalau kita ingin berkembang, nah wilayah peradaban itu membangun culture politik. Dia punya identifikasi, ini orang Jawa Barat, ini orang Jawa. Ini kemudian dia bergumul menjadi tokoh. Tokoh itu berasal dari wilayah peradaban wilayahnya. Sehingga ketika bicara di Jakarta nanti, itu akan bicara pada wilayah ketokohan. Saya yakin undang-undang politik juga ke depan berubah. Ketika distrik, maka distrik ini yang kita perjuangkan. Hari ini kan ada dilema. Satu sisi terbuka, tapi satu sisi partai memiliki dominasi yang luar biasa terhadap setiap calon. Ini problemnya kalau dalam politik. Tapi ke depan seiring Kang Peri nanti manggung kan berubah. Ya kan juga. Jadi kalau nanti Kang Peri manggung tidak berubah juga, gagal yang ketiganya itu. Nah, ini yang dimaksud. Inilah yang menjadi spirit saya tentang Islam. Islam itu adalah bagi saya Sunda, saya dengan menjadi Sunda yang sebenarnya, maka saya menjadi Islam yang sebenarnya. Bagi saya adalah itu. Inilah, dan kita punya karakter itu, dan itu bisa dibuktikan dalam riwayat sejarah. Ketika Islam masuk, semuanya menjadi bersenyawa karena orang Indonesia, orang Nusantara, sebelum Islam dari sisi kelembagaan datang, sudah Islam dari sisi substantif sejak lama, dan jauh lebih Islam dibanding dengan orang Arab yang sebelumnya. Inilah menjadi semangat spirit kita. Sehingga di sini saya tegaskan, urang Sunda boga hak asup ka surga panggeulana. Saya ucapkan terima kasih, selamat bagi teman-teman HMI. Wilujeng sadana, nuhun ka Wali, Bandung juara, Bandung urang sadaya. Terima kasih. Allahumma